Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda dimanapun berada. Semoga tetap sehat, semangat, dan bahagia pastinya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastory edisi Selasa 21 Januari 2025. Nah, Tribuners, seperti yang telah kami sematkan di berbagai akun media sosial kami sejak kemarin ya, bahwa hari ini kami akan membahas mengenai tema yang sangat menarik yang mungkin saja sudah ditunggu-tunggu oleh Tribuners semua nih sejak awal tahun kemarin, yaitu SBAM Fun Bike hadir kembali di Kota Ambon. Tribuners, seperti yang kita ketahui ya bahwa SBAM Fun Bike ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Swiss Bell Hotel Ambon, dan ini merupakan tahun ketiga diselenggarakannya event ini yang akan berlangsung pada 15 Februari mendatang. Nah, seperti apa keseruannya nanti dan sudah sejauh mana persiapannya, kemudian kolaborasi nanti dengan pihak apa saja, kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya yang sudah hadir di studio tribunambon.com yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Nah, Tribuners, sebelum kita berkenalan dengan dua narasumber kece saya, kami ingin mengingatkan kembali kepada Anda bahwa pembahasan kami ini kami siarkan secara langsung di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Jadi bagi Anda nih Tribuners yang ingin memberikan pertanyaan seputar SBAM Fun Bike ini, bisa langsung saja nanti di komen sebanyak-banyaknya di comment section, lalu akan kami tanyakan. Dan juga Tribuners, jangan lupa nih, kami juga live di official account Instagramnya Swiss Bell Hotel Ambon. Halo SBAMers. Hai. Oke, langsung saja kita kenalan sama dua narasumber saya yang sudah hadir. Yang pertama ada Kak Febriana Tangkilisan, yang selanjutnya akan saya sapa Kak Ebi, Public Relations of Swiss Bell Hotel Ambon. Selamat sore Kak Ebi. Selamat sore Kak Putri. Apa kabar sore ini Puji Kakak? Tuhan, kabar baik. Oke, puji Tuhan. Dan selanjutnya ada Dr. Jeki Tuameli SPB, Ketua Harian Ikatan Sport Sepeda Indonesia atau ISI Provinsi Maluku. Selamat sore Dr. Jeki. Apa kabar? Baik ya. Oke, Tribuners, kita mau langsung aja nih. Saya mau ke Kak Ebi dulu nih. Kak, seperti yang tadi saya bilang bahwa SBAM Fun Bike ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Swiss Bell. Saya mau tahu, apa sih yang kemudian membuat Swiss Bell menjadikan SBAM Fun Bike ini sebagai agenda tahunan? Apa yang membuat Swiss Bell merasa bahwa, oh ini penting untuk dijadikan event tahunan? Baik, terima kasih Kak Putri. Sebelumnya kita mungkin sapa dulu ya. Ada SBAMers, hai SBAMers dan Tribuners. Jadi kalau kita lihat ya, gaya hidup sehat di Kota Ambon sekarang udah jadi tren ya. Dari contoh lari, sepeda, dan mungkin masih banyak lagi ajang-ajang olahraga lain yang menarik di Kota Ambon di masyarakat. Dan di sini Swiss Bell Hotel Ambon berinisiasi bagaimana kita membuat kegiatan olahraga ini dimenangkan seperti itu. Sehingga kalau seringkali slogannya kita kan ada fun bike, fun. Kita mau orang yang ikut kegiatan kita tuh happy. Jadi memang di dalam kegiatan fun bike ini akan banyak banget door. Kalau 2 tahun kemarin itu perkiraan 85% semua peserta itu pasti pulang bawa door prize. Ya. Nah, terus kemudian ada dan lainnya. Jadi makanya orang terus kemudian di dalam kegiatan fun bike ini kita juga mengajak stakeholder. Jadi kita menyediakan buat stakeholder untuk bersama-sama menjadi wadah promosi. Ya, dan selain itu juga ajang untuk silaturahmi yang mengikuti kegiatan fun bike sendiri, bukan hanya kalangan masyarakat, UMN dan lain. Dan kemudian ketiga kali ya, kita tuh pernah pertama kali mengadakan kegiatan itu di April. Diharapkan Swiss Bell Hotel Ambon sebagai pelopor untuk menjadi salah satu hotel yang terus mendukung program-program olahraga seperti ini. Nah, kita penghargaan dari PJ Wali Kota Pak Bodowin waktu itu. Nah, jadi makanya
sampai detik ini untuk tahun ketiga kita masih terus berkomitmen untuk mengadakan kegiatan fun bike. Oke, dan beliau saat ini kemudian terpilih lagi sebagai wali kota, jadi semoga Betul. selalu disupport ya. Betul, benar banget. Oke, saatnya kita ke Dokter Jeki. Dokter sendiri sebagai Ketua Harian ISI Maluku melihat acara yang digelar oleh Swissbell ini seperti apa? Dari dokter melihatnya apakah memang ini merupakan satu kegiatan yang penting dan kemudian mungkin bisa menjadi event untuk ISI melirik ada bakat-bakat calon atlet begitu, Dok? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat Tribuners dan selamat. Iya. Kalau dari saya, terus terang dari pribadi dan sebagai Ketua ISI, apa yang dibuat oleh Swissbell ini sangat penting, sangat baik, karena di samping mereka buat fun bike, ada juga fun run. Ya. Ini mau mengajak masyarakat untuk bagaimana hidup sehat. Yeah. Nomor satu itu dulu. Jangan kita berpikir betul untuk jadi atlet, ya, tapi kita berolahraga dengan gembira. Namanya juga fun ya. Ya, namanya juga fun. Iya. Supaya orang-orang itu menyukai olahraga, karena memang gaya hidup sekarang ini kan beda dengan waktu dulu. Waktu dulu kan kita karena jarang pegang HP, jadi kan aktivitas. Tapi sekarang semua diam. Jadi dengan adanya fun bike yang dilakukan oleh Swissbell ini paling penting, ya, itu merangsang supaya masyarakat itu suka akan olahraga. Terserah nanti dia akan pilih olahraga apa, tapi untuk saat ini mungkin dengan bersepeda, karena salah satu olahraga yang mengurangi cedera adalah bersepeda dan renang. Kalau Risikonya kecil ya. risiko untuk ya orang tua kalau lari itu kan, tapi kalau itu semua dilakukan dengan fun, pasti orang lebih senang. Jadi jangan dibuat lomba dulu, karena terus terang kita ini nanti dengan kita melakukan fun ini, setelah orang-orang itu mencintai olahraga, dia akan berusaha untuk menjadi atlet. Orang yang betul-betul suka dengan sendirinya akan terbentuk untuk jadi atlet. Tapi nomor satu buat kita tuh yang penting suka olahraga. Soal kesehatan ini mahal. Betul. Kesehatan kita hidup ini, kesehatan itu paling penting. Ya. Ya, dengan ini jadi lebih baik, dan terus terang dengan adanya fun bike yang dilakukan oleh Swissbell mulai diikuti oleh yang lain-lain, misalnya Rumah Sakit Lemena lakukan fun bike, dan olahraga-olahraga yang lain juga mulai dilakukan oleh instansi-instansi yang lain. Gitu. Oke, baik. Kak Ebi, kalau tadi berbicara mengenai dari segi manfaat untuk kesehatan begitu, Kak Ebi juga sempat mention bahwa ini merupakan sebuah ajang untuk silaturahmi begitu ya, karena berbagai pihak terlibat di sini. Kira-kira target pesertanya untuk tahun ini berapa? Oke, kalau target peserta sendiri kita hanya 150 peserta saja. Jadi buruan yang belum daftar jangan sampai kehabisan. Karena sayang banget seringkali udah last minute tuh baru bilang mau ikut gitu. Ya seperti itu. Jadi sejauh ini sudah berapa banyak yang daftar? Kalau kita kan baru 4 hari ya. Baru 4 hari kita mengumumkan akan adanya fun bike itu. Kalau yang bertanya dan kemudian kirim form itu udah mulai banyak banget. Tapi kalau untuk yang pendaftar masuk udah sekaligus payment, perkiraan udah 20% lah. Berapa biaya pendaftarannya? Pendaftarannya sendiri hanya 175.000 aja. Tapi itu udah lengkap loh, dapat jersey-nya juga, dapat medali, kemudian nomor door prize, kemudian dapat snack box dan juga mineral water. Dan biasanya kalau ada nanti sponsor, biasanya tuh nanti kayak misalnya ada jaminan dari jaminan kesehatan ya, supaya tidak terjadi kecelakaan. Maksudnya kalau terjadi kecelakaan dijamin, biasa tuh dari jam sostek kalau nggak salah ya. Biasanya seperti itulah. Jadi terus kemudian ada juga kalau dari vendor-vendor yang lain biasanya akan memberikan kayak minuman-minuman tambahan. Jadi memang sebenarnya banyak banget benefit yang bisa diterima oleh peserta. Oke, kita ke Dokter Jeki lagi, Dok. Untuk support dari ISI Provinsi Maluku sendiri seperti apa untuk kegiatannya? Dan sebenarnya ini kan yang ketiga ya. Ketiga. Ya, ketiga. Dan pertama kedua itu udah
berjalan dengan baik. Nah, untuk jamin keselamatan, kita biasanya pakai Ada kayak ini, tim Marshal. ya marshal. Tim marshal itu mereka yang mengawal pesepeda, Betul. sehingga jadi mengarahkan pesepeda, mencegah jangan sampai mobil melewat. Itu kita pakai marshal. Dan memang kebetulan tim marshal yang ada di Ambon ini ada beberapa orang itu yang udah jadi dilatih untuk jadi marshal di nasional. Jadi mereka betul-betul profesional. Jadi nanti mereka akan kerjasama dengan kepolisian, biasanya untuk mengamankan jalan-jalan bagi peserta. Kemudian biasanya dari Susbel sendiri kerjasama dengan selama ini dengan Rumah Sakit Limena untuk ambulans di belakang. Jadi untuk mereka yang nggak kuat, ada mobil untuk loading muatin sepeda. Jadi karena ini kan fun, bukan untuk balap, ya. Jadi kalau ada yang, jadi kita fun aja. Tapi kalau misalnya nggak kuat nggak apa-apa, naik mobil, nanti tim asal yang mengarahkan. Dan enaknya di isi Maluku sekarang ini, kalau ada fun bike, kalau kita pakai marshal, kita aman. Baik itu untuk pesepedanya, kalau ada masalah nanti tim marshal. Kemudian tim marshal itu yang akan ini untuk jalan-jalan, menutup jalan-jalan, dan mereka akan mengarahkan mana ada lubang, mana ada ini. Dan biasanya untuk kameramen atau apa tuh nggak boleh masuk untuk liput pesepeda itu, kecuali dibonceng sama mereka. Jadi betul-betul kita rapi. Biasanya untuk pesepeda juga kita arahkan untuk selalu cuma 2 baris, biarpun fun, sehingga tidak mengganggu lalu lintas yang lain. Artinya keselamatan sangat diperhatikan. Dan memang kita kan punya pos untuk istirahat, ya. Biasanya kalau dari sini sampai di Akong yang Ambon City of Music, ada makanan, ada pisang sama mineral. Kita istirahat makan di situ. Ada yang kalau lebih kuat lagi nanti sampai di Laha. Ya, makan di situ sebentar, baru kita nanti pakai sepeda lagi. Jadi betul-betul fun. Setelah sampai di Susbel, sambil nunggu ini kita joget-joget, baru kita terima road bike. Jadi betul-betul fun dan sehat. Sesuai namanya ya. Oke, Kak, untuk rutenya sendiri, start kemudian nanti finishnya di mana? Seperti apa? Iya, jadi kalau untuk rutenya sendiri masih tetap sama ya. Jadi kita tuh startnya dari Sisbel Kota Ambon, terus kemudian naik ke belokan ke Jalan Patimura, ya kan, lewat Polda Lama, tapi kita lewat Batu Meja, nah terus kemudian Urimesi, muter sampai Talake, Waihaong, terus lurus Jalan Epati, kemudian lewat biasanya Mardika di jalan di bawahnya maksudnya ya, jadi nggak lewat atas merah bawah. Terus kemudian nanti muter pada saat sampai di JMP tuh lewat bawah tuh nanti lewat underpass. Kemudian naik JMP sampai kan ada dua pos ya Pak ya. Jadi ada di Maluku City of Music, kemudian sampai ada juga di Laha. Kemudian nanti tinggal langsung untuk finishnya di Sisbel Kota Ambon. Jadi emang rute yang dilewati ini bukan rute sembarang rute, tapi emang rute-rute yang memang sudah dipilih karena melewati beberapa ikon Kota Ambon juga ya. Iya. Oke, ada Taman Australia juga dilewati. Iya, pasti ada Taman Australia. Jadi memang si bersepeda ini juga jadinya kan fun ya. Kelihatan bukan hanya fokus ngesepeda, tapi mereka bisa menikmati benar ya. Apalagi nanti lewat JMP, kemudian area Laha itu kan seger banget ya. Pemandangan-pemandangannya juga bagus ya area sana. Jadi untuk Tribuners dan Sbamers jangan lupa ya nanti tanggal 15. Oke, Dokter Jackie. Kalau dokter sendiri nih untuk event tanggal 15 ini nanti siapa aja yang akan diajak? Mungkin keluarga atau? Yang pasti dari komunitas sepeda nanti akan disebarkan ke komunitas sepeda supaya mereka semua bisa ikut. Memang di Ambon ini terus terang pengalaman 2 kali fun bike pendaftaran ini, kalau 1 bulan gitu pesertanya masih agak kurang-kurang, tapi nanti 1 minggu udah full dan melebihi. Akhirnya ada yang nggak terima medali. Benar. Tapi kita udah kasih tahu ke mereka bahwa kita udah cuma siapin medali buat 150 orang bukan pemenang, tapi pendaftar. Pendaftar. Mereka harus buru-buru tuh
Betul. Daftar. Nanti kita lihat juga biasanya dari situ lihat kalau misalnya belum masih ada waktu untuk bisa pesan medali pasti mereka tambah. Karena Iya, kemarin bisa yang gitu. kedua kelihatannya nambah. Betul. medali. Benar. Karena peserta diterakin agak banyak waktunya masih bisa untuk pesan medali. Iya. Dipesan. Ya itu benar banget. Kayak Bi, ini kan targetnya tadi 150 orang dan pendaftarnya juga belum terlalu banyak begitu. Nah mungkin ada early bird discount untuk early bird sendiri kakak? Oh kalau untuk early bird sendiri memang nggak ada ya. Cuma kalau kita lihat animonya, antusias masyarakat tuh udah posenya langsung kayak ini mau daftar. Cuma kebanyakan mungkin karena masih tanggal tua kali ya. Nunggu gajian dulu kali ya. Masih nunggu gajian. Jadi mereka itu udah nggak yang pada saat kita pertama kali share aja, itu tuh udah langsung nangkep, saya mau daftar. Daftarnya gimana nih? Kan kita juga punya grup, Kak Putri. Jadi kita tuh punya grup fun bike yang dari 2 tahun kemarin belum dibubarkan. Jadi kita share informasinya di situ tuh udah langsung banyak yang daftar. Ada juga yang memang baru kirim form ya. Jadi nanti pendaftarannya juga gampang banget, cuma isi form doang, payment langsung bisa terdaftar. Nanti setelah itu kita akan buat grup, entah nanti pakai grup lama atau yang baru, yang pastinya akan ada grup untuk informasi. Nah memang sejauh ini untuk peminatnya jadi sangat banyak gitu loh. Jadi memang kita nggak ada early bird dan lain-lain. Kayak tadi Dr. Jackie menyampaikan bahwa pada akhirnya udah mau last minute banyak banget yang mau ikutan gitu loh. Jadi dari siswa juga sebenarnya agak kewalahan, tapi syukurnya waktu itu masih ada kesempatan untuk pesan medali, ya udah dipesen lah. Pada akhirnya yang lain kebagian. Tapi kalau kali ini kalau udah mepet daftarnya ya otomatis ya kalau 150 hanya 150. Tapi kalau melunjak sampai 200 ya mohon maaf ya misalnya nggak dapat medali atau seperti itu. Oke nih. Nggak ada early bird, tapi tenang aja, ada door prize. Oke, mungkin ada bocoran terkait door prize-nya kan? Oh iya, jadi untuk door prize ini pasti banyak banget ya. Karena pastinya saat ini dari Sisbol Hotel Ambon itu udah banyak menggandeng beberapa contoh dari BUMN dan beberapa pemerintahan yang lain. Terus kemudian instansi dari segi apa ya? Jadi kayak misalnya kayak PT-PT yang mau bekerja sama untuk mempromosikan kegiatan ini. Jadi udah mulai banyak banget nih ya. Pastinya dari mereka juga biasanya support kayak misalnya contoh voucher. Nah, tapi kalau dari hotel sendiri udah pastinya ada TV, ada itu udah pasti tuh kulkas, sepeda ya kan, dan mesin cuci ya, dan pastinya barang-barang yang ada kaitannya juga dengan sepeda. Dan itu pasti banyak banget yang saya sudah katakan tadi, perkiraan 85% itu semua peserta pulang bawa door prize. Harapannya sih 100% ya Pak ya. Saya 2 kali ikut fun bike, 2 dapat hadiah. Dapat door prize. Itu fun run dapat juga. Jadi setiap kali ikut pasti dapat. Oke, jadi bicara soal door prize ternyata semua dapat. Pak Dokter Hampir kita semua ini dapat, ya. deg-degan kalau menuju pembacaan pengundian gitu ya Pak ya? Bukan, masalahnya door prize-nya banyak sekali. Iya. Banyak. Jadi kita tuh nggak usah takut nggak dapat. Kemungkinan besar dapat. Cuman tergantung dapatnya yang kecil atau yang gede. Kemudian harus benar-benar aktif gitu loh. Karena bukan hanya door prize, biasanya tuh hadiah-hadiah hiburan dari goyang. Oh iya. Biasa tuh ada yang paling heboh goyangannya ada saweran juga. 100 merah-merah gitu. Jadi memang harus benar-benar jangan pasif, ya harus aktif. Jadi supaya bisa pulang bawa banyak hadiah. Jadi bukan cuma berpas uang naik, mungkin voucher-voucher menginap di Sisbol apa. Ya. Oke kakak, selain door prize gitu, ada mungkin tawaran-tawaran menarik seperti nanti akan dapat base konten mungkin? Ya, jadi memang dalam kegiatan fun bike ini namanya juga fun ya. Jadi pokoknya sedikit fun banget. Ya. Biasanya kita tuh ada base konten. Jadi memang yang ikut sepeda ini memang orang-orang yang cinta kan olahraga. Tapi kadang kita juga harus lihat bahwa ternyata ajang olahraga ini jadinya membuat orang validasi. Ya. Kan? Dengan membuat konten-konten menarik. Nah, jadi kita tuh ada kegiatan nanti di sosial media yaitu base konten, tapi kita khususkan untuk peserta fun bike. Ya. Jadi di situ ada uang tunai, voucher menginap, dan biasa kita tuh pilih juara 1 dan juara 2. Nanti mereka cukup upload aja setelah kegiatan, mereka harus edit sebagus semenarik mungkin, yang pastinya ada kaitannya dengan kegiatan fun bike. Mereka upload, nanti tuh ada syarat dan ketentuan. Jadi mungkin lebih lengkapnya lagi saat kita publish ya untuk kliennya, di situ bisa lihat informasi.
Oke, Kak Ebi, kita tahan dulu. Kita bergeser di kolom komentar nih, udah ada yang bertanya ya. Dari Instagramnya Swiss Bell Hotel Ambon nih. Dari @sk2394. Untuk Padok. Padok, apa saja tips ikut fun bike agar tetap aman, nyaman, dan menyenangkan? Ya, kalau ikut fun bike, nomor satu harus fisiknya jangan sampai ada yang kurang ya. Artinya kalau misalnya mereka yang bermasalah dengan kesehatan sebaiknya istirahat dulu. Misalnya orang yang hipertensi, yang tensinya tinggi sekali nggak boleh. Jangan dipaksakan. Jangan dipaksakan. Karena ini kan untuk fun ya. Biarpun fun, tapi yang namanya olahraga bersepeda itu kadang-kadang temannya misalnya untuk tanjakan batu merah misalnya gitu, atau dari sini nanti mau naik ke atas nih. Nah itu kan karena pikir temannya bisa, dia mikir dia bisa, padahal jantungnya nggak kuat. Beda-beda ya kondisi kesehatan kita. Iya, makanya kadang-kadang di formulirnya Swiss Bell itu suka ditanyain ada menderita sakit apa, itu supaya diseleksi sekali apakah orang ini bisa ikut atau enggak. Nah, dan tipsnya kalau fun itu semampunya kita, jangan mengejar teman yang ada di depan, ya, sehingga saat nanti biarpun lambat yang penting kita bisa tiba, itu nggak apa-apa, akan dijagain oleh tim. Jadi ada mobil yang loading, kalau betul-betul terlambat sekali ya terpaksa diangkat, karena kan kita waktunya terbatas nanti sampai jam paling lambat jam 10 ya. Nah, biasanya kita kalau start, ya kita biasanya start itu jam 7, paling jam 8 lewat itu semua peserta udah pada masuk. Jadi biasanya tim loading sama ambulans itu nunggu sampai hampir jam 10 gitu, baru mereka pembersihan. Jadi tipsnya kalau bisa jangan begadang sebelum besoknya mau naik sepeda, ya. Sarapan secukupnya, jangan terlalu kenyang, baru bersepeda dengan santai. Oke, Pak Dok, mungkin dari tipsnya begitu. Adakah makanan-makanan tertentu yang disarankan untuk dikonsumsi begitu sebelum melakukan fun bike nantinya? Ya, yang pasti jangan sampai makanan yang besar ya. Sarapan secukupnya, karena nanti akan disiapin oleh panitia. Kita jadi nanti ada pit stopnya, itu ada pisang, ada mineral water, ada snack-snack yang itu, jadi nggak usah takut. Betul. Nggak usah takut, disiapin, jadi aman. Terus juga terjaga. Jadi memang karena kita dari kan selama ini acara di Ambon ini lebih banyak fun. Acara funnya, jarang kita untuk lomba gitu, jarang. Karena ini bukan balapan juga ya. Karena ini bukan balapan. Yang penting nomor satu tujuannya bagaimana kita cinta olahraga dulu. Betul. Cinta olahraga supaya sehat. Ya. Benar. Ya. Tujuan utamanya kan sehat nih ya. Dengan sehat kita harus suka olahraga. Terserah nanti dia akan suka dengan olahraga apa, boleh. Tapi memang untuk dengan sepeda ini jauh lebih aman. Jauh lebih aman itu karena kurangin, kalau dengan lari kita akan lututnya nanti bisa cedera. Tapi dengan sepeda ya. Apalagi udah didukung sama tim Marshall ya. Nah, ada kalau dijaga ada tim lah. Marshallnya lebih enak lagi. Betul-betul keamanannya terjamin. Ada lubang, ada belokan, pasti mereka udah siap depan dengan benderanya diarahin. Ada mobil yang parkir depan, langsung ada yang arahin. Jadi kita enak. Benar-benar rapi sih. Dan jalannya memang iring-iringannya nanti kelihatan agak cepat, tapi sambil ngobrol sesama pesepeda. Jadi kita betul-betul fun. Apalagi di bagian barisan depan tuh biasa ada road captain ya Pak ya? Nah, Benar ya? nanti dari isi sendiri akan ngatur. Jadi ada 6 orang itu, dari 2 depan, terus nanti ada yang samping-samping. Sehingga kalau ada peserta yang mau lambung ini, nanti diingatin. Jangan sampai barisannya tuh jadi kacau balau. Jadi kita dari isi juga akan buat itu. Ada yang namanya road captain, sekitar 6 orang.
untuk ngatur barisan sehingga betul-betul barisannya aman. Di samping marshal yang ngatur. Terus kemudian ini dipisahkan juga ya Pak ya. Jadi memang itu ada dua. Oh, kan ya. jenis sepeda kan kadang ada yang apa tuh Pak biasanya? Jadi sepeda itu kan ada 3 jenis. 3 jenis. Ada mountain bike, ada road bike, ada sepeda lipat. Sepeda lipat yang kecil tuh. Iya. Nah, biasanya untuk mereka yang fisiknya kuat, kita suruh pilih. Mau yang mana, mau sampai, kalau yang itu sampai di lahan. Di lahan. Kalau yang kurang kuat, misalnya dengan sepeda lipat, cukup sampai di Musik aja. Ya, City of Music. Situ nanti snack sebentar, baru kita jalan rame-rame lagi balik. Betul. Dan itu perjalanannya nggak lama. Pulang pergi paling sejam. Oh, jadi Karena startnya jam berapa tadi? jam 7 rata-rata Jam ya. 7. Tapi memang kita udah buka registrasi dari jam 6 pagi. Iya. Kadang-kadang peserta itu sebelum jam 6 udah pada datang. Iya benar. Biasa Dan- hadiah juga loh. Peserta ini kan jadi banyak dari tentara, Benar. dari polisi. Mereka punya grup sepeda ada tuh. Juga nanti komunitas-komunitas sepeda yang ada di Kota Ambon. Ada yang dari luar juga. Dari Buru, dari Serang pada datang. Ada yang dari Papua Tenggara pernah kirim untuk ikut. Kak Ebi tadi kalau kita dengar kata Pak Dokter ada titik stopnya. Itu di mana aja titik stop? Jadi kalau titik stop kita hanya di Maluku City of Music dan juga di Laha. Oke, ini kita mau lihat ada juga yang ngasih pantun nih. Apa tuh? Di akunnya Swiss Bell ya. Dari @sukanasgo. Widih. Enggak deh, ini Oh. yang pantunnya dari @mateos. Sukanasgo Oh, oke. nantinya ada pertanyaan. Ini katanya, beli apel, beli batik Swiss Bell. Beli gimana sih beli apel, beli batik Swiss Bell Hotel emang paling terbaik katanya. Aduh. Iya nih Swiss Bell Ambon dong. Swiss Bell Iya, banyak. Swiss Bell benar-benar, Swiss Bell iya. Ambon, Swiss Bell Hotel Ambon yang paling Betul. terbaik. Terima Oke, kasih. diterima, masuk ya pantunnya, Mateos. Oh ya, ada pertanyaan juga dari @sukanasgo. Min, mau nanya apakah kegiatan Swiss Bell Hotelnya pada tanggal atau hari-hari penting, ataukah kegiatannya dilakukan setiap hari Jumat? Aduh, ini nanti bakal dijawab detail. Tadi udah sempet mention, cuman mungkin belum nonton kali ya. Iya. Bisa dijelaskan Oke. lagi Kak Ebi. Kalau untuk kegiatannya mana nih? Kegiatan kan banyak ya. Kegiatan Iya. fun bike ya. Nah kalau kegiatan fun bike ini kan itu pada saat tanggal 15-nya hari Sabtu. Sabtu. Jadi kan rata-rata tuh pada libur ya. Jadi buruan 15 Februari ya. Tapi pendaftarannya kita udah buka dari sekarang. Untuk kegiatan fun bike. Oke. Sekali Iya. benar. Jadi nggak Rutin setiap ya? hari. Iya kali setiap hari. Ya kita banyak mau diurusin hotel, mau dijual dulu kamarnya Pak, Bu. Oke, kembali lagi ke dokter nih. Dok, kalau dokter melihat sendiri event-event sepeda fun bike ini, tapi kalau kita melihat dari sisi atletnya begitu kan di Ambon juga beberapa kali diadakan balap sepeda khususnya BMX gitu. Nah, untuk event-event seperti ini Bapak melihatnya bagaimana sih perkembangannya untuk atlet-atlet sepeda di Maluku seperti apa dampaknya? BMX itu sebenarnya ramainya Nah, dengan kita buat balapan BMX itu tujuannya untuk mencari bibit jadi atlet. Karena BMX itu terus terang dia harus punya lincah. Dari BMX itu dia bisa milih untuk jadi atlet yang entah itu atau pakai mountain bike. Itu bisa nanti ya, kalau beda road bike dengan mountain bike itu kalau road bike setirnya Ya. rodanya agak gede, Hmm. cocok di jalan raya, tapi cocok di jalan yang ada bebatuan. Dia ada baik tipe dari membanya. Untuk road bike sendiri
road bike sendiri itu jenis lombanya sebenarnya ada dua jenis. Ada yang startnya rame-rame, siapa yang putus duluan Dia. dapat juara. Ada yang dilepas satu-satu. Walaupun kita jadi satu peserta dilepas itu kita akan waktunya untuk mengukur dengan waktu itu kita harus pakai alat detektor yang akan ditempel di sepeda. Dan ketika garis start itu pasti lewat garis start sudah langsung mulai terdeteksi sampai nanti di finish jadi semua diputar. Jadi nggak bisa kita bisa hitung persis waktu orang ini berapa. Jadi jangan berpikir kalau dia nyampe duluan dia akan juara satu. Itu ada titik. Nah di Ambon sendiri khusus sebenarnya di Maluku ini anak-anak mudanya cukup banyak jadi atlet. Cuman sayangnya ketika pergi ikut kejuaraan tertinggal. Kita pengalaman waktu mau untuk POM yang junior itu di Jawa Barat anak 60 kilo 15 kilo pertama bisa ngikutin mereka, setelah itu tertinggal dan nggak bisa lagi, habis napas. Nah itu iya, jadi kalau mau jadi atlet harus rutin. Jangan tiba masa tiba akal ya. Nah, jangan cuma 6 bulan sebelum itu baru latihan, percuma kemauan dari diri sendiri. Nah kita di sini memang terutama setiap hari Sabtu kita rata-rata komunitas tuh dari sini ngumpulnya di Indomart di Poka, kadang-kadang sama-sama Panglima, kita balik lagi. Tapi ada yang lain juga, ada juga komunitas yang kan kita tuh punya pesepeda tuh kalau dia betul-betul mau menikmati sepeda, ada yang namanya Grand Fondo. Dalam 1 minggu tuh dia harus berusaha. Jadi 100 kilometer itu namanya Grand Fondo, 1 bulan sekali lah. Misalkan itu supaya, tapi itu kan kalau Oke. Kita kembali lagi ke Kak. Kak, apa sih yang membedakan Fun Bike tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Apa yang kemudian menjadi hal yang paling menarik sehingga menarik Sbamers dan juga Tribuners untuk gabung nantinya? Kalau misalnya apa sih yang membedakan? Pastinya kita setiap tahunnya ngumpulin yang terbaik. Di acaranya, kemudian door prize terbanyak, kayak tadi saya bilang kalau bisa 100% ya. Dan kemudian yang bagus juga pasti di tahun ini kita buat jersey tuh lebih menarik. Kalau biasanya tuh hitam putih, kali ini jersey kita tuh lebih dominan warna merah. Dan itu biasanya bagian belakang polos ya. Tapi itu bagian belakang kini juga sudah berwarna. Jadi itu yang membedakan. Terus kemudian dari medali sendiri biasanya tuh bulat polos. Tapi kali ini kita buat bergerigi. Jadi layaknya light sepeda itu sendiri. Nah, jadi memang kita buat tunas itu lebih menarik lagi. Jadi makanya buruan yang belum daftar langsung saja, jangan sampai nyesel gitu ya. Banyak banget door prize-nya, jersey-nya kita buat sebagus mungkin, medali juga. Kemudian juga acaranya kita kemas dengan menarik supaya benar-benar yang ikut kegiatan Fun Bike ini sangat-sangat terhibur dan selalu mengingat memori ini dan tahun depan masih pengen lagi. Iya. Cara-caranya nih kayak itu kemana? Cara daftar. Mungkin kalau yang sudah punya nomor sales, ya langsung aja itu cuma by WA saja. Terus kemudian teman-teman isi form yang nanti di-share, kemudian langsung payment, nanti kemudian teman-teman akan dijoinkan dalam grup. Nah, kalau misalnya belum ada nih nomor salesnya, langsung aja kunjungi Instagramnya Sisdal Kota Ambon. Teman-teman cukup DM aja, biasanya itu udah tertera nomor sales dan teman-teman bisa langsung hubungi teman-teman sales.
Oke, Kak Ebi, ini kan gelarannya masih sekitar 3 mingguan lebih lagi ya. Sejauh ini sudah seperti apa persiapan? Sudah sejauh mana? Kalau persiapannya tentunya yang tadi pastinya salah Satunya kita selalu menggandeng Dokter Jackie dengan teman-teman yang lain. Jadi memang dari segi kami tentunya panitia dari internal, sementara kita akan coba bersama-sama dengan tim dari eksternal bagaimana nih untuk kita lihat bagaimana persiapan ke depan. Jadi memang kita sudah lobby-lobby nih dengan tim dari eksternal, salah satunya Dokter Jackie. Kemudian untuk dari segi pendaftaran kita juga udah jalan, produksi dan lain sebagainya untuk kayak misalnya ya jersey, medali, dan kemudian juga kita sementara masih mencari vendor ya, sponsor. Jadi memang kalau misalnya yang mau bersama-sama join masih boleh banget. Kita masih buka seluas-luasnya. Tapi kalau udah close, mohon maaf karena memang kan area Swissball terbatas ya. Jadi kalau misalnya memang yang mau join promosi, biasa kita akan memberikan fasilitas untuk booth. Nah, jadi memang kita juga masih terus mencari. Emang sudah ada yang join untuk di Funbike nanti, tapi kita juga masih berikan peluang bagi para sponsor yang ingin bekerja sama untuk menyukseskan kegiatan Funbike. Itu tutupnya kapan? Kita nggak ada tutup. Kalau udah full, udah langsung tutup aja. Seperti itu. Langsung buru-buru, benar. Iya, itu pertanyaan umum tuh, kebanyakan ada yang nanya nih kapan tutupnya gitu seperti itu. Tapi kita bilang kalau udah full ya udah kita langsung close seperti itu. Jadi kalau bisa secepat mungkin. Betul, kalau bisa secepat mungkin. Oke. Dokter Jackie, saya mau tanya nih, anggota ISI sendiri sudah berapa banyak yang daftar sejauh ini? Sudah dikoordinasiin kan? Tapi yang pasti kita sepakat saya yang dari luar komunitas yang ada di terutama mereka yang di kota supaya secepatnya ikut daftar karena terus terang sudah 2 kali Funbike ini nanti waktu 1 minggu terakhir baru Membludak. iya membludak akhirnya banyak yang dapat. Selamat. Betul. Sehingga tidak ketinggalan. Karena ini sekarang biarpun fun kalau kita dapat kaos seperti itu kan kesenangan tersendiri. Benar. Cuma 175.000 juga ya. Akan naik dari tahun. Kalau tahun lalu kayaknya kita 50 aja Pak, tapi nggak dapat jersey. Tahun kemarin, mohon maaf, tahun kemarin. Kalau tahun pertama itu yang nggak ada. Iya, tahun kemarin nggak ada jersey-nya, cuma medali. Tapi tahun pertama memang ada jersey dan medali. Tapi makanya yang tahun ini ya lengkap dan juga lebih menarik lagi untuk desain jersey. Iya, mencolok banget merah. Merah. Bangkan cinta tanah air. Oh, iya. Swissball juga itu Kak. Iya, kalian. Iya. Oke. Kak Edi, tadi persiapannya sudah sejauh itu sudah berbagai hal dipersiapkan. Sejauh ini kendalanya apa? Sejauh ini nggak ada kendala sih. Pokoknya cepat-cepat daftar gitu loh. Ya mungkin kendalanya kembali lagi kepada masyarakat ya kalau yang belum daftar ya. Tapi kalau bisa secepatnya. Jadi memang sejauh ini tidak ada kendala yang seperti apa. Baik, Kak Ebi dan Dokter Jackie, kita mau lihat ada pertanyaan yang masuk juga nih dari IG-nya Swissball Hotel Ambon dari @esla2394. Kak, peserta Funbike dari usia berapa? Katanya. Oke, kalau usia sendiri kita memang tidak membatasi ya. Tapi sejauh ini ya pokoknya seperti yang Dokter Jackie udah sampaikan tadi, yang penting berbadan sehat. Kalau tahu fisiknya nggak kuat, jangan dipaksakan. Karena memang harapan kita pasti kan 17 tahun ke atas ya. Tapi kenyataannya memang ketika lagi kita buat kegiatan Funbike atau fun run, kebanyakan tuh ada yang kecil-kecil. Iya kan di 8 tahun, 9 tahun benar. Iya. Iya. Benar. Kayaknya
Kayaknya udah biasa kali. Iya. Dan sampai finish. Sampai finish benar. Dan anak itu kayak setiap kita buat kegiatan fun bike, fun run selalu ikut. Kayak tahun ini juga ikut. Paling muda benar. Dan banyak banget sekarang. Oh, Bapak kenal ya? Iya. Aneh sendiri di bulan depan ya. Iya. Selama dia masih kuat, kita tetap. Betul. Kalau kita makin cepat, ya akan lebih cepat lagi. Mungkin diajak keluarganya kali ya. Ya. Betul, iya. Oke, baik. Dokter Jeki sendiri itu sebagai ketua harian ISI dari ISI Provinsi Maluku sendiri, apakah mungkin setelah ini begitu akan melakukan event-event serupa begitu, Pak? Ya, kita sih sebenarnya dari pemerintah ingin ini kan bahannya, harusnya dari sendiri harusnya buat lomba. Kan untuk biaya. Sedangkan besar olahraga di saat itu sudah kita punya dengan PON kemarin dari 36 provinsi kita lompat ke 21. Yang sebelumnya 21. Kalah dari provinsi yang baru. Nah, jadi kita dari misi mungkin dari dinas pemuda dan olahraga dari PON sendiri kalau misalnya ada PON yang mengatur sama-sama dengan kita bukan hanya kemarin format sehingga kita jadi kalau kita mau nyamain pesepeda di Jawa untuk dapat bibit-bibit karena memang buat lomba itu terusan sepeda ini nggak gampang, nggak seperti lari terus siapa finish duluan pasti dapat juara gitu ya. Ya nanti ada trial, ada langsung yang kan bisa kan waktu dan pesertanya tidak sama, startnya sama-sama itu yang jadi pengalaman kemarin waktu dari bukan kontes karena mereka berpikir sepedanya finish nomor kedua gitu hanya dapat juara padahal yang mungkin bahwa ada orang yang waktunya lebih cepat. Jadi gini, harusnya kalau kita mau buat itu untuk pengurus daerah kayak kabupaten kota itu, mereka betul-betul harus kasih tahu ke pesertanya atau ke pembinanya, ini waktu yang ditentukan itu kita, bukan kita yang. Jadi kita kasih dari komputer. Di samping itu diharapkan gini, dengan adanya fun bike, orang kan lebih suka, maksudnya orang cinta olahraga. Dengan masalah sepeda, dan kita bisa lihat di komunitas anak-anak bibit-bibit. Sehingga itu bisa dilatih nanti oleh isi. Oke, kalau tadi Bapak sudah menyebutkan begitu bahwa memang nggak segampang itu kita mencari atlet begitu karena berbagai kendala begitu. Apa yang menjadi harapan ISI Provinsi Maluku ke depan untuk perkembangan atlet khususnya atlet sepeda begitu di Maluku, Bapak? Dari segi pemerintahannya juga mungkin. Jadi gini, kalau setelah kita dulu ketemu besar nasional, tapi ternyata ada susah. Ya kita mau sama dulu itu juga untuk menjadi susah.
Nah, sepeda ini kalau di balap, sepedanya harus lari. Sepeda salah bukan bus. Iya, jadi memang butuh support. Yang paling dasar dulu ya. Lebih baik lagi. Saya pribadi sebelum itu modal luar biasa. Oke, kita kembali lagi ke Kak Ebi. Kak Ebi mungkin ada yang mau disampaikan ke Tribuners dan juga Sbamers. Putri. Inspirasi juga ya buat masyarakat Kota Ambon untuk menjadikan kegiatan olahraga itu menjadi satu keseharian yang menyenangkan. Seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa kalau boleh ya, olahraga itu jadinya dia jatuh hati, benar-benar cinta akan olahraga. Menjadi seperti apa, tapi jadi memang harus menjadi dan menyenangkan. Dan yang pastinya teman-teman, Funbike masih buka, kegiatannya 15 Januari, 107.000, tapi teman-teman bisa dapat komplit dan juga fun-nya akan dapat dipastikan lumayan cuma 175, tapi kalau bawa pulangnya kulkas lumayan ya Pak ya. Nah, jadi buruan kita masih buka, jangan sampai kehabisan. Jadi teman-teman langsung aja bisa DM ke akun Instagramnya Sisbal Hotel Ambon. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Ebi, Dr. Jeki sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama kami di Tribun Bastory edisi hari ini. Jadi untuk Tribuners dan juga Sbamers siap-siap kita akan mengikuti ya Sbam Funbike 2025 nanti yang akan diselenggarakan pada 15 Februari 2025. Semoga Tribuners dan juga Sbamers nih ya tetap sehat, fit ya, supaya nanti kita ketemu di tanggal 15 sama Kak Ebi dan Dr. Jeki juga tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ebi, Dr. Jeki. Tribuners, akhirnya saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Sampai jumpa di Tribun Bastory edisi berikutnya. Amato. Mato. Sbamers. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.